Dan ini ada sebuah berita yang cukup mengenaskan bahwa ada seorang pengacara yang katanya berasal dari Makassar tewas ditembak oleh orang tak dikenal di Kabupaten Bone tadi gitu ya saat malam acara tahun baru banget nih. Nah kita pengen tahu seperti apa sih kejadiannya, langsung aja kita akan ngobrol juga sama reporter kami dari Detik Sosial yaitu Mas Agung Pramono. Selamat pagi Mas Agung. Pagi Mbak. Pagi Mas Agung, selamat tahun baru Mas Agung. Gimana kabarnya? Gimana? Alhamdulillah baik. Iya, Baik. ini di tengah kabar kita keriaan di malam tahun baru kemarin begitu ya. Ternyata terselip ada kabar yang kurang menyenangkan. Mas Agung mungkin boleh diinformasikan nih, kronologisnya seperti apa sih sampai terjadi hal seperti ini begitu? Ya, baik Mas. Jadi awalnya ini pengacara yang korban, dia kan meninggalkan Kota Makassar untuk ke Kabupaten Bone pada hari Selasa tanggal 30 Desember. Ketika sampai di Bone, dia sempat singgah di kampung istrinya di Desa Patu Kulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone. Kemudian pergi ke Kota Watampone untuk menjalani satu persidangan di Pengadilan Negeri Watampone. Setelah itu dia kembali ke kampung istrinya malam ya, sekitar pukul 21.30 WITA ya. Dia di situ untuk makan-makan bersama keluarganya, karena kan memang keluarganya mengadakan acara perayaan tahun baru dengan makan bersama di situ di Desa Patu Kulimpoe. Pas beberapa suap, mungkin ada sekitar 7 suap ya masih masuk di mulutnya. Langsung ada suara letusan, kemudian korban langsung terkapar dan berlumuran darah di lantai. Sehingga istri korban, Ibu Haja Mariam, langsung membawanya ke Puskesmas Lapariaja. Itu Mas, laporan dari keluarga korban. Oke, Mas Agung, ini kan berarti sebetulnya pengacara yang menjadi korban ini adalah asal Makassar gitu ya. Jadi saat ini sedang berada di Kabupaten Bone. Ini apakah dikabarkan juga ini katanya adalah rumah istrinya ya? Apakah sedang memang dalam tanda kutip mudik gitu untuk merayakan malam tahun baru di Kabupaten Bone atau seperti apa nih Mas? Ya, dia memang pulang menangani satu kasus di Pengadilan Negeri Watampone dan sekaligus juga merayakan tahun baru bersama keluarga istrinya. Oke. Berarti ini pada saat penembakan ini terjadi itu ada banyak orang di lokasi kejadian? Ya, menurut keterangan dari anak tiri korban, dia sampaikan kalau saat sebelum kejadian ada banyak orang keluarganya yang berkumpul untuk makan-makan Mas. Sehingga saksi mata yang menyaksikan juga banyak begitu ya? Iya, ada beberapa, termasuk itu istrinya yang Ibu Haja Mariam, dia menyaksikan langsung. Karena suaminya itu langsung terkapar setelah ada letusan. Dan di depan rumah korban ini hutan ya, bukan perkampungan yang banyak rumah, di situ hutan. Jadi keluarga korban mencurigai kalau penembakan itu dari hutan yang ada di depan rumah korban. Oke, Mas, ini juga dikabarkan katanya memang korban juga ini adalah seorang kuasa hukum yang saat ini nih memang sedang menangani sengketa tanah gitu ya. Apakah ada kemungkinan ini berasal dari lawan hukum Mas gitu ya untuk dugaan sementara nih kasus penembakan ini? Kalau versi keluarga korban, dia menyampaikan kalau ada beberapa kasus yang sementara ditangani korban saat ini Mas di Kabupaten Bone. Kemudian kalau berbicara soal lawan hukumnya itu pihak keluarga korban belum bisa menyampaikan ke siapa sebenarnya. Begitupun juga dari pihak kepolisian, mereka tidak mau melakukan spekulasi tanpa adanya penyelidikan yang jelas. Itu Pak. Oke, berarti seperti saat ini proses hukum apa yang sedang berlangsung? Apakah masih dicari tahu mengenai siapa pelakunya begitu ya? Atau sejauh mana yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Saat ini setelah korban kemarin ditangani di Puskesmas Lapariaja, korban langsung dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk melakukan otopsi. Di sisi lain, polisi membentuk tim khusus, tim gabungan, melakukan pencarian terhadap pelaku. Dan kemarin juga tim dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel melakukan olah TKP di lokasi korban. Hanya saja sampai saat ini
polisi belum bisa menyampaikan apa saja yang diamankan dari hasil olah TKP-nya itu, Mas. Oke. Oke. Jadi belum sama sekali belum kebayang begitu ya siapa pelaku yang melakukan hal ini gitu ya. Oke. Ya, belum kebayang sih, Mas. Ya. Mas, sudah ada otopsi belum terhadap korban, dan ini ya ditemukan ada tembakan atau mungkin luka di bagian mana saja pada tubuh korban? Kalau dari hasil penanganan penindakan pertama yang di Puskesmas Lapari aja, itu hanya ada 1 luka tembak di bagian muka, tepatnya di bawah mata. Oke. Ini yang menjadi, berarti dari 1 tembakan itu yang menyebabkan beliau ini tewas ketika begitu ya? Kalau melakukan komparasi sih, Mas, dengan keterangan pihak keluarga korban dengan pihak dokter di Puskesmas Lapari aja, memang sebelum sampai di Puskesmas ini korban sudah meninggal dunia, Mas. Iya. Ya baru tahu juga soalnya kita nggak pernah tahu ya. Biasanya kan di jidat misalnya itu langsung meninggal dunia, tapi ini kan di bawah mata begitu ya. Berarti kita masih belum tahu juga kenanya ke daerah mana tuh di kepalanya. Iya, oke. Iya, di bagian samping hidung sih, Mas. Cuman kan jarak rumah korban ke Puskesmas ini sedikit jauh ya, Mas. Sekitar 30 menit perjalanan kan, itu perkampungan itu. Untuk ke rumah korban itu harus masuk di arah ke pegunungan. Oke, jadi mungkin pendarahannya juga sudah sangat luar biasa begitu ya, kehabisan darah ya. Iya. Oke. Mas Agung, terima kasih banyak untuk informasinya, Mas. Thank you banget. Aduh, ini cukup menyedihkan buat kita semuanya begitu ya. Iya. Mudah-mudahan tidak terulang kembali kejadian seperti ini, dan jadi pelajaran juga buat kita untuk lebih berhati-hati juga lah ya. Jangan sampai kita lengah, terutama ya pada saat perayaan hari besar begitu ya. Terima kasih Mas Agung untuk laporannya. Mudah-mudahan tadi pihak kepolisian terus mendalami kasus ini ya, dan kita juga cukup menunggu gitu ya untuk lanjutannya seperti apa, karena ini juga kan sudah dipastikan mungkin ada orang yang melakukan itu dan tidak diketahui orangnya siapa dan yang mana harus dicari tahu sih Mas sampai pelakunya tertangkap. Terima kasih Mas Agung dan selamat bertugas kembali. Selamat tahun baru.